Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Nah, eh, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sains Entrepreneurship, Dr. Skunda Delia Rosta, MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil bisnis plan kami, yaitu mengenai Herbacham, yang mana anggota kelompoknya ada saya sendiri, Nashwa Alia dengan NIM 23231070. Dan saya Intra Ramadhani dengan NIM 23231112. Saya Mutiara Fadila Ramadhani dengan NIM 23231015. Oke, baik. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, dipersilahkan. Baik, adapun latar belakang dari bisnis yang kami buat yaitu terkait Herbacham. Nah, yang pertama itu latar belakangnya itu terkait dengan kekayaan flora di Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki kekayaan flora tropis yang sangat luar biasa dan sangat potensial untuk dijadikan sebagai industri kreatif melalui teknik herbarium berbasis ilmu biologi dan kimia. Kemudian mengikuti tren pasar, di mana industri kreatif Indonesia berkontribusi sekitar 1.000 triliun terhadap produk domestik bruto, di mana produk handmade estetik kini kian dinikmati oleh Gen Z dan milenial. Kemudian, berkaitan juga dengan science entrepreneurship, di mana Herbacham ini akan mengaplikasikan prinsip kimia, resin epoksi, dan polimerisasi, kemudian di mana ada kaitannya dengan biologi, preservasi tanaman menjadi produk bernilai komersial. Adapun deskripsi produk kami, yaitu Herbacham ini merupakan gantungan kunci berbahan resin bening yang berisi bunga asli yang akan diawetkan. Kemudian produk ini memiliki tampilan elegan, tahan lama, dan multifungsi. Adapun keunggulan produk, di mana Herbacham ini menggunakan bunga asli yang diawetkan, tampilannya bening, elegan, dan artistik, kemudian handmade dan eksklusif. Dapat di-custom sesuai permintaan pelanggan, cocok sebagai hadiah dan souvenir, serta ramah lingkungan. Ada beberapa proses yang dapat kita lakukan untuk memproduksi Herbacham ini. Yang pertama, itu menseleksi bahan baku. Kita memilih bunga yang berkualitas bagus, seperti bunga ada baby breed, forget me not, krisan mini, dan bunga liar estetik lainnya. Setelah menyeleksi bahan baku, kemudian kita memasuki tahap proses herbarium, di mana pada proses herbarium ini menggunakan pressing method, yaitu mempres bunganya selama 2-4 minggu atau menggunakan silika gel untuk preservasi supaya optimal. Kemudian, tahapan yang ketiga itu adalah persiapan resin. Kita mencampurkan resin epoksi dengan hardener, rasionya itu 2:1 atau 3:1, di mana akar gelembungnya itu dihilangkan. Sekian dari saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mutiara. Nah, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi lanjutan dari mutiara, yang dimana yang keempat itu penuangan dan karing, di mana setelah bunga kering itu disusun dalam cetakan. Campuran resin dituangkan secara berhati-hati hingga bunga tertutup sempurna. Produk kemudian didiamkan selama 24 sampai 48 jam hingga resin mengeras secara optimal. Yang kelima itu ada finishing dan kontrol
quality control, yang dimana sending policing, pasang ring gantungan quality control menyeluruhnya. Selanjutnya itu tahap terakhir yaitu gantungan kunci herbarium siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, di sini ada tentang analisis pasar atau SWOT, dan di mana S-nya itu strength atau kekuatan, dan di mana Herbacem ini memiliki kekuatan utama berupa penggunaan bunga asli yang telah diawetkan dengan teknik herbarium. Produk ini dibuat secara handmade sehingga setiap gantungan kunci bersifat unik dan eksklusif. Selain itu, produk handmade-nya bisa menerima pesanan kostum sesuai keinginan pelanggan sehingga memberikan nilai tambah dibanding produksi massal. Penggunaan bahan ramah lingkungan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen modern. Selanjutnya ada tuh weakness atau kelemahan di mana kapasitas produksi terbatas, proses produksi lama, brand awareness yang masih rendah di awal. Selanjutnya ada ketergantungan pada bahan baku atau bunga bergantung pada musimnya. Selanjutnya ada opportunities atau kelemahan atau peluang yang dimana itu tren produk handmade, estetik, dan ramah lingkungan saat ini sangat diminati, khususnya oleh kalangan Gen Z. Terus ada pasar souvenir sangat besar, pasar online sangat luas, potensi kerjasama dengan event organizer, dan souvenir shop. Terus yang terakhir ada threat atau ancaman di mana persaingan dengan produk resin serupa cukup tinggi, termasuk produk impor dengan harga yang lebih murah. Selain itu, perubahan tren konsumen yang cepat dan kemungkinan kenaikan harga bahan baku juga menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha. Next. Selanjutnya ada strategi dan target dan strategi pemasaran. Yang dimana pertama itu ada target konsumen, itu biasanya mahasiswa dan pelajar aksesoris sehari-hari, hadiah teman. Yang kedua ada perempuan muda yang dimana aktif media sosial, lifestyle estetik. Yang ketiga ada pasangan dan keluarga, souvenir pernikahan, hadiah wisuda. Yang keempat ada pencinta alam dan botani, dimana apresiasi floral dan seni herbarium. Terus yang kelima adalah pelaku bisnis, souvenir korporat, merchandise, dan eksklusif. Terus ada strategi pemasaran omnichannel, di mana secara online itu bisa di Instagram, TikTok, yaitu foto produk rilis dan behind the scan. Terus ada WhatsApp bisnis, di mana kostum service dan pesanan kostum. Selanjutnya ada TikTok Shop dan Shopee, di mana itu penjualan e-commerce nasional. Terus ada secara offline, di mana pameran dan bazar kampus itu perkenalkan langsung. Terus ada kerjasama toko souvenir itu konsinyasi dan distribusi. Terus ada word of mouth, komunitas mahasiswa organik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intan. Nah, untuk selanjutnya mengenai rencana keuangan, di sini ada kebutuhan modal awal dan juga analisis BEP-nya. Untuk kebutuhan modal awal itu ada biaya investasi awal, yaitu mengenai peralatan. Yang pertama itu ada cetakan silikon 3 set, yaitu sekitar 75.000. Nah, selanjutnya itu ada biaya variabel per produksi. Nah, di mana bahan-bahan itu yang dibutuhkan itu ada resin epoksi, 120.000, ring gantungan 20 pieces itu 30.000, bunga kering itu 15.000, silika gel pengering itu 10.000, am pelasir halus atau sanding itu 5.000, kemasannya itu berupa plastik dan label itu 20.000, terus pigmen warna itu merupakan opsional, tapi di sini harganya ada 25.000. Jadi total untuk biaya variabel per produksi itu 225.000. Nah, selanjutnya itu biaya tetap bulanannya itu ada dari pemasaran digital itu sebesar 50.000, pengiriman dan packingnya itu 75.000, operasional seperti listrik dan lain-lain itu 30.000, dan biaya konten media sosial itu sekitar 45.000. Jadi total biaya tetap bulanan itu sekitar 220.000. Nah, jadi total kebutuhan modal awal itu sebesar 500.000. Nah, untuk analisis BEP atau analisis break even point-nya itu, di mana harga jual per unit itu ada 17.000, biaya variabel per unit 11.250,
Terus ada kontribusi margin per unit itu 5.750. Terus biaya tetap bulanan itu ada 200.000 dan jadi total BEP-nya itu sekitar kita dapatkan itu 33 unit per bulan. Jadi biaya BEP rupiahnya itu 561.000 totalnya. Oke, next. Selanjutnya itu mengenai rencana pengembangan usaha. Di sini ada dua fase. Yang pertama itu fase pertama, yaitu 0 sampai 6 bulan, di mana membangun infrastruktur dan stabilitas produksi. Yang kedua itu aktif di Instagram dan TikTok dengan konten berkualitas. Yang ketiga target penjualan 150 pieces per bulan. Yang keempat itu kumpulkan feedback dari pelanggan. Dan yang kelima itu mengikuti bazar atau pameran kreatif. Nah, selanjutnya itu fase yang kedua, yaitu 6 sampai 18 bulan. Yang pertama itu ada perluasan lini produk seperti di bookmark, drama foto, dan aroma diffuser. Yang kedua itu tingkatan kapasitas produksi sekitar 300 sampai 500 pieces per bulan. Yang ketiga, bangun kemitraan toko, souvenir, dan wedding planner. Yang keempat itu kembangkan paket custom pernikahan dan corporate event. Dan yang kelima itu buka toko resmi di Shopee dan TikTok Shop. Boleh, next. Nah, di sini yang terakhir itu mengenai kesimpulannya di mana Herbacam merupakan gantungan kunci herbarium handmade craft berbasis sains. Dia itu memiliki sifatnya yang otentik, berbasis sains, berkualitas, ramah lingkungan. Nah, di mana kita ketahui sains dan kewirausahaan itu adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam menciptakan nilai bagi masyarakat. Nah, mungkin baiklah, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini akhir dari presentasi mengenai bisnis plan kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.